alhamdulillah. Wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon izin saya maju ke depan ya. Semuanya sehat Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Bisa kita mulai? Bisa. Semakin lebih cepat mulai, selesainya semakin siang. Setuju Bapak Ibu? Oke. Bismillah. Masih ada beberapa jamaah yang masih di perjalanan. Konfirmasinya OTW. Konfirmasinya. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan datang. Bapak Ibu disampaikan bahwa yang manasik hari ini, Bapak Ibu yang manasik hari ini akan berangkat satu grup di tanggal 8 Agustus. Satu grup lainnya akan berangkat di tanggal 10 Agustus. Jadi disampaikan yang manasik hari ini ada berapa grup Bapak Ibu? 9. Ada dua grup ya? 2 grup begini. Clear? Oke. Saya pastikan nih akan saya absen Bapak Ibu yang berangkat di tanggal 8 dan di tanggal 10. Mohon perhatikan baik-baik. Kalau Bapak Ibu merasa mendaftar di tanggal 10, kemudian saya sebutkan di tanggal 8, segera konfirmasi ke kami. Karena tiket, kamar hotel, semuanya sudah siap di tanggal tersebut. Jadi jangan salah. Izin Bapak Ibu ya, jangan sampai salah. Saya sebutkan sekalian kita perkenalan. Mohon izin sebelum ke Bapak Ibu, kami dari manajemen Salam Sejahtera Wisata, Salam Tur, mohon izin untuk berkenalan terlebih dahulu. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang belum kenal. Di depan Bapak Ibu, beliau adalah Kiai Haji Didi Muharam LC, Direktur Utama sekaligus owner Salam Tur Group, insyaallah. Saya perkenalkan, nama saya Abdul Basir, di manajemen holding Madani Group. Saya diamanahi menghandle PT Andalus Bangun Global. Insyaallah, mudah-mudahan saya akan menemani Bapak Ibu di tanggal 8 Agustus, insyaallah. Sambil berkenalan dengan Bapak Ibu, untuk tanggal 10 akan didampingi dengan Mas Arun, Ustadz Arun. Beliau berdomisili di Jakarta karena ditugaskan di kantor Jakarta. Insya Allah nanti dari Cirebon ditemani oleh Ustadz Muslim sampai ke bandara bertemu dengan Ustadz Arun. Mohon izin, saya pastikan di absen untuk yang tanggal 8 Agustus. Ibu Ina Rohlina Rahman. Oke, terima kasih Bu. Suparyo. Terima kasih Pak. Ibu Laili Mahrigai Ahmad. Terima kasih. Bapak Supriyadi Sulaiman. Terima kasih Pak. Bapak Syarif Arifin. Ada? Oh ya, terima kasih. Ibu Sofiah Nahrudin. Kemudian Mbak Giatri. Oh ya, bertiga Bu ya? Oke. Kemudian Bapak Samin. Oke. Kemudian Ibu Wanti. Terima kasih. Ibu Rita. Ibu Rita Yuliana. Oh, di Jakarta. Mohon izin. Ibu Nur Hidayati, Pak Dada, dan Ibu Sutia akan bertemu di Jakarta. Bapak Muhammad Nurdin. Terima kasih Pak. Ibu Titin Nur Aini. Terima kasih. Ibu Marhati. Terima kasih. Ibu Kaksa.
Tati Yuliani. Oke. Kemudian Pak Heru Gunawan. Pak Heru Gunawan belum hadir. Pak Heru Gunawan belum hadir. Pak Wawan Suryana belum hadir. 10. Ibu Herni. Ada Ibu Herni? Ibu Herni Suhada Ma'ruf belum hadir. Pak Nana. Pak Nana masih tahu. Pak Nana ikut. Pak Solman. Ada Pak? Oke. Ini grup dari Majaya Pak ya? Oke. Kemudian Ibu Eti Rusdi. Terima kasih. Pak Sodikin. Oke. Pak Supli. Pak Supli ada ya. Kemudian Ibu EM Jainal. Terima kasih. Kemudian Pak Adelaka ada. Kemudian Ibu EM Rohena. Terima kasih. Pak Lukman Nurdin. Ada ya Pak? Oke. Kemudian Ibu Iti Nur Hasanah. Terima kasih. Bapak Lukmanul Hakim. Ada ya? Oke. Ibu Anna Mariana. Ada juga di bawah. Kemudian Ibu Cici. Oh iya, terima kasih. Pak Hanan. Terima kasih. Ibu Ehad Junaidin. Ya, terima kasih. Pak Mehmet Kamil Rahman. Oke. Ibu EN Hairani. Ada. Pak Deni Iskandar. Ada. Kemudian Ibu Siti Hajar. Ada. Ibu Eni Nurhairi. Oke. Ibu Ino. Ada. Ibu Turiatul Abadiyah. Oke. Pak Jihan Ari Susanto. Ada. Pak Rusmanto. Ada. Oke. Iya, Pak Iin Solihin. Ada ya Pak? Ibu Yuyun. Ibu Yuyun ada? Ibu Rahdiani. Oke. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Dengan tilawah Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustaz Solihin. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فإن خير الزاد التقوى واتقون يا
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق في الآخرة من خلاق صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai inti manasik. Mohon izin untuk kekhusyuan kita bersama. Boleh nggak kita bikin kesepakatan di awal? Kesepakatannya, bukunya boleh ditutup dulu, nanti dibaca setelah ada sesinya. Buku doa ditutup dulu. Yang kedua, HP kita di silent. Setuju? Oke. HP-nya di silent, kemudian buku doa dan lainnya boleh disimpan terlebih dahulu. Kita simak, dengarkan pembekalan ruqyah dari owner Salam Nur. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Pak Basir, Pak Muslim dan semua kru Salam Nur yang kami hormati, para kiai sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu haji dan hajah, calon haji dan calon hajah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini Allah telah takdirkan kita bisa bersilaturahim di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, amin. Namanya Andalus. Kalau yang pernah baca sejarah, Andalus berada di saat ini berada di Spanyol. Panjang ceritanya, lain waktu insya Allah saya ceritakan. Saat ini kita mempersiapkan diri untuk kita umroh. Kesyukuran yang luar biasa, biar kelihatan saya berdiri di sini. Kesyukuran yang luar biasa bagi kami, sekaligus menjadi penghargaan bagi kami. Bapak Ibu telah memberikan amanah ini yang cukup atau sangat berat bagi kami. Tapi dengan ridho, dengan doa dan keikhlasan Bapak Ibu, insya Allah kami bisa melayani dengan baik. Saya yakin Bapak Ibu telah memberikan ikhlas dan ridho agar keberangkatan ibadah Ibu ke Tanah Suci diikhlaskan kepada kami. Itu menjadikan kuat kami. Alhamdulillah pandemi ini sudah 2 tahun lebih. Siapa yang tertunda tahun 2 tahun? Nah, Masya Allah, masih doakan lagi yang tertunda. Alhamdulillah, ini tinggal sisa-sisa. Karena sebelumnya 100-an lebih, ini tinggal sisa-sisa. Jadi yang bulan-bulan lalu kita berangkatkan, kita tanyain sebelumnya mau berangkat kapan, ditelepon. Ada juga yang ditelepon berkali-kali, ada juga yang ditelepon belum nyambung. Alhamdulillah, mungkin jodohnya Bapak dan Ibu pemberangkatannya saat ini. Ada juga udah nanti lagi. Nah, sebab itu menjadi tanggungan dan kewajiban kami untuk Ibu dan Bapak yang tertunda lebih dahulu diberangkatkan. Baru yang berikutnya kita buka kesempatan. Tetapi pada prosesnya tidak bisa siap semuanya. Jadi ada yang karena kondisi tugas, pekerjaan, udah nanti dulu biar pandeminya selesai gitu.
Di Saudi pandeminya udah selesai, cuma di Indonesia belum teragat-teragat. Di Saudi kemarin haji saya baru pulang 3 hari kemarin. Hampir nggak ada yang pakai masker kecuali yang disiplin orang Indonesia. Karena di Indonesia dibilanginnya masih ada pandemi, masih ada corona, apalagi itu dan lain-lain. Di Saudinya sudah nggak ada, dibilang tidak ada. Karena orang Indonesia diberitahu di radio, di medsos, di apalagi di berita, lagi nikah. Itu nggak tahu tuh ya. Apakah yang dagang bos atau nggak tahu ya? Kita nggak tahu ya. Tapi di Saudinya sudah ya aman, dan alhamdulillah Saudinya tidak butuh PCR, tidak butuh lain-lain di Saudinya. Hanya kitanya saja yang memang ya kita berhusnuzon ya, berbaik sangka saja. Alhamdulillah Allah takdirkan jadi ibu dan bapak berangkat pada 8 dan tanggal 10. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Amin. Karena subhanallah memang kita yakini berangkat ke tanah suci ini adalah panggilan Allah. Itu harus yakin kita ya. Mudah-mudahan panggilan Allah yang saat ini buat Bapak Ibu tidak ada gangguan, tidak ada halangan. Namun demikian kita harus ikhlas apapun yang terjadi. Jangankan ibu, Rasulullah SAW setelah hijrah 6 tahun di Madinah melalui dialog dengan sahabat, kemudian dia, ayo kita umroh, gampangnya kurang lebih begitu. Tahun ke-6 Hijriah sudah siap semuanya umroh, perbekalan sudah siap, sudah diketahui dan diindus oleh kafir Quraisy dan musyrikin Mekah. Langsung memutus untuk menahan Nabi SAW jangan sampai berangkat ke Mekah. Nabi tahu bersama para sahabat. Akhirnya kalau Mekah di sana di Madinah, akhirnya Nabi tidak jalan lurus, putar jalan gunung-gunung, bukan jalan umum antara Mekah dan Madinah, supaya tidak berhadapan dengan yang ingin menyerang Nabi SAW. Karena Nabi bersama para sahabat tidak mau bertempur, tidak mau berhadapan. Nah kemudian dan tidak menggunakan perlengkapan perang, baik itu pakaian, pedang dan lain-lain. Yang dibawa hanya pisau dapur atau pisau untuk menyembelih hewan perbekalan sejumlah cukup banyak, dan bukan pakai bis AC, pakai jalan kaki dari Madinah menuju ke Mekah dengan perbekalan di bawah orang. Subhanallah. Jalan lurus saja sudah repot, panas dan lain-lain, apalagi harus muter. Sampailah sebelum perbatasan Mekah, namanya Hudaybiyah. Di Hudaybiyah itu sudah di-stop oleh pentolan-pentolan kafir Quraisy, diblokade. Sehingga Nabi dan para sahabat berhenti membuat tenda akhirnya sampai diizinkan. Utsman bin Affan diutus oleh Nabi untuk bernegosiasi melobi ke Mekah dengan kafir Quraisy. Bahkan sampai terdengar bahwa Utsman bin Affan itu ditahan. Sehingga para sahabat semuanya mangkel, marah. Udah siap untuk ayo langsung dari wong Cirebonnya selot. Dari wong Cirebonnya selot udah mangkel. Tapi Nabi SAW meredakan emosi dan mangkelnya para sahabat, khususnya Umar bin Khattab. Alhamdulillah Utsman bin Affan sampai di lokasi kembali dan kemudian diprovokasi lagi
Bukan saja walaupun mereka sudah mengirim intel dan utusan ke Madinah, kemudian berikutnya datang ke tenda-tenda yang Nabi bertahan, tidak boleh lanjut ke Mekah, diprovokasi, dipanas-panasin dengan dilempari batu kayu ke tenda-tendanya. Nabi bilang kurang lebih sabar, tahan. Mangkal pasti. Akhirnya terjadilah perjanjian yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Yang pada hari itu, tahun itu tidak boleh berangkat umroh, sehingga dengan berat hati Nabi dan para sahabatnya kembali ke Madinah tanpa berumroh. Jadi Nabi yang maksum, yang dilindungi oleh Allah dengan berbagai halnya, pernah juga gagal umroh. Jadi kalau seandainya ibu dan bapak ada gagal umroh, alhamdulillah sabar ya. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Jadi walaupun memang berat, apalagi usia yang sudah terjadwal haji usianya 70 ke atas. Nah, haji dalam tahun ini kan harus 65. Istrinya di bawah 65, suaminya 66. Kan tinggal sedikit saja. Akhirnya istrinya yang berangkat, suaminya tidak berangkat. Ya Allah. Kalau mungkin istrinya 64, suaminya 70, jauh. Ini cuman jaraknya 1 tahun misalnya. Subhanallah. Ini tahun setelah pandemi kita diuji kesabarannya, juga kita diuji kesabaran keikhlasan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji kita, haji kalian, haji kita semuanya adalah umroh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umrohnya sampai 3 kali, hajinya hanya sekali, disebut dengan haji wada, haji perpisahan. Orang lain, para sahabat yang lain gembira ketika Nabi mendapat wahyu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, semua hafal, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayat ini turun di haji. Berlebih 82 hari beliau kemudian wafat. Semua gembira bahwa telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho. Abu Bakar sedih. Yang lain senang, berarti Islam ini sudah sempurna. Kemudian Allah sudah ridho terhadap agama ini. Tapi Abu Bakar sendiri sedih. Kenapa sedihnya? Kalau sudah sempurna berarti tugas Nabi selesai. Abu Bakar, kata orang tua yang paling bijak, menjadi sahabat yang paling senior dan paling bijak. Nah, Nabi itulah yang dikenal dengan haji wada, haji perpisahan. Akhirnya yang saya sampaikan tadi, sempurnakanlah haji kalian, haji kita semua ini. Haji dawatimul hajja wal umrata lillah. Kalau kata orang Cirebon, lillah itu artinya apa? Kata orang Sunda, lillah apa? Apa lillah? Ya, ya, lillah. Sanes lillah. Lillah apa? Pasrah. Apa? Sabar. Apa lagi? Ikhlas. Apa lagi? Apa lagi? Serah diri. Dan semua mufradat atau kosakata yang mengartikan lillah. Di antaranya dari wong Cirebon, apa jari Gusti Allah. Ikhlas. Nah,
Kalau misalnya ada yang mangkel, mohon maaf ya, wajar kata orang sih, mangkal wajar manusiawi. Berarti belum ikhlas. Saya malu nggak jadi umroh, saya malu nggak jadi haji. Berarti lilahnya lillah atau li manusia, linnas, bukan lillah. Nah, ini kudu dimantapkan dulu. Oleh karena itu, nah sebelum saya lanjutkan, ya sama-sama kita nyantol hati kita dengan bertalbiyahnya sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini yang banyak menurut para ulama dan kiai sesepuh kita, talbiyah ini adalah memenuhi panggilan Allah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah. Nabi Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah kembali, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil. Dalam dialog dan diskusinya, bagaimana saya memanggil manusia yang sangat jauh, sementara suara saya sangat terbatas. Panggil saja, bagaimana cara datang dan mereka sampai di sini, itu urusanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naiklah Nabi Ibrahim ke Jabal Qubaish. Jabal Qubaish itu di Mekah dekat Masjidil Haram, yang sekarang sebagiannya gunung itu sudah menjadi latar halaman, sudah menjadi WC, dan sebagian masih menjadi istana negara, dan di belakangnya masih ada gunung atau bukit-bukitan. Sebagian lagi ke sana menjadi parkir. Nabi Ibrahim diperintahkan wa'adzin fin nasi bil haji, ini naik ke atas. Menurut para ulama dalam tarikh atau dalam sejarahnya, bahwa siapa yang saat itu Bapak Ibu, wallahu a'lam bishawab, kita berada di mana posisinya sekian ribu tahun yang lalu. Tetapi saat itu Bapak dan Ibu telah memenuhi dan berkata, labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Posisi kita wallahu a'lam di mana? Konon yang memenuhi panggilan Allah itu mengucapkan talbiyah sekali, datanglah ke tanah suci sekali. Ada yang berulang kali, datanglah berulang kali, dan seterusnya dan seterusnya. Itu menurut tarikh atau sejarah. Nah, mudah-mudahan ya Allah, dengan talbiyah dan panggilan, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sama dengan yang kita pahami tadi, bahkan di ayat yang lain, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang tadi, sempurnakanlah hajimu wal umrah lillah.
Itu di akhir. Yang pertama, yang ayat yang kedua, walillah. Yang paling gampang diterjemahkan sudah kita pahami. Lillah artinya ikhlas, sabar, abad jelek Gusti Allah kumaha Gusti Allahnya itu kumaha Gusti Allah saja. Nah, dua ayat yang berbeda. Pertama disuruh ikhlas di awal. Yang kedua, ayat yang pertama tadi kita disuruh sempurnakan dan ikhlas juga di akhir. Artinya kita pahami, kita harus ikhlas dari sejak awal kita mendaftar umroh dan hari ini berangkat umroh, apapun sebagaimana kita tamunya Allah, dikenal dengan Duyufur Rahman, tamu-tamunya Allah, kita akan ikhlas sampai akhir pulang ke tanah suci, dari tanah suci ke tanah air. Nah, ini yang memang harus kita kuatkan. Yang lain-lain gampang. Nanti insya Allah ikut Ustadz Basir, ikut Ustadz Arul atau Nasir dan petugas-petugas kita yang di Mekah dan Madinah, insya Allah gampang. Yang lain, tapi yang mahal tadi keikhlasan. Kalau orang yang mencari memenuhi sesuai dengan panggilan tadi, labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilan. Seperti halnya kita diundang oleh Bapak. Saya memenuhi panggilan Bapak, saya datang, dikasih air teh, diterima nggak Pak? Ya, dikasih air teh diterima, mintanya cendol. Kira-kira bagaimana? Tamu tidak punya adab. Dikasih teh harus alhamdulillah. Dikasih kopi oleh Bapak, ya mintanya jus, berarti tamunya glok-glok. Kata orang Cirebon, sudah dikasih disuguhkan di meja tetapi tidak mau bersyukur. Terima kasih Pak, alhamdulillah kopinya enak, hangat. Terima kasih Pak, alhamdulillah tehnya enak, hangat. Nah, tetapi justru sebaliknya, tidak bersyukur pada Allah. Kalau kita menjadi tamu Allah, kesana, aduh, nggak enak, keringetan, gerah. Kan di Mekah dan Madinah panas, aduh, nggak gerah. Nah, kalimat aduh dan gerah itu disimpan di Cirebon, di Majalengka, di Kuningan, di mana lagi yang ada? Indramayu, ada Indramayu? Ada ya, disimpan di Indramayu. Di mana lagi? Gebang, Ciledug, ya disimpan. Jangan dibawa. Yang dibawa kalimat tasbih. Tasbih boleh lupa, tapi kalimat tasbihnya jangan dilupakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah wala ibunya sudah menunggu lama keluar dulu dari masjid, bapaknya belum datang. Ibunya jangan sewot, jangan marah dengan kalimat tasbih tadi. Itu yang paling penting. Maka di antaranya ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
fatazawwadu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatazawwadu. Silakan kalian berbekal. Berbekal real, rupiah, dolar, semuanya boleh. Ada yang bawa terasi, ada yang bawa apa lagi? Hah? Sekarang sudah nggak butuh lagi karena ibu dan bapak 3 kali makan sudah disiapkan. Jadi nggak perlu lagi bawa terasi, sambal terasi, sambal apa lagi? Sambal pecel. Pecel. Yang ada banyak dan tidak termakan. Banyak sekali. Tinggal yang penting apa tadi? Senang, ikhlas. Dengan ainur ridho selalu. Hati kita dan mata kita selalu ridho dengan apa yang disuguhkan oleh Allah. Wa ni'mata Laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda Innal hamda wal ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Bapak Ibu, umroh ini rukunnya tidak sebanyak haji. Ya. Niat, berihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ya, atau ihram, ya, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Kalau tahallul dulu, kemudian baru tawaf, tidak sah. Harus sesuai dengan tertibnya tadi, ihram. Nah, sedikit mengenai ihram. Ihram ini yang sangat mudah dalam benak kita, pakaian 2 helai atau putih-putih, khususnya untuk bapak-bapak 2 helai. Maaf, mau petani, pedagang, pengusaha, pejabat, rakyat biasa, semuanya sama. Pakai kain putih di hadapan Allah, ditanggalkan semuanya, ya, hanya menggunakan kain putih. Kita pakai emas. Pakaian yang lain biasanya Bapak menggunakan cincin yang mahal. Apa cincin apa yang mahal? Hah? Berlian? Atau dari mana? Dari daerah mana ya? Ada cincin dan lain-lain. Ada celananya yang mahal, bajunya yang mahal, sepatunya yang mahal, semuanya ditanggalkan. Bukan saja pakaian ini, saya maaf dalam hati kita mungkin kalau yang kita lupa dan belum siap secara mental, saya ini orang kaya, mobil saya sekian, itu semua ditanggalkan. Saya ini kumuh, saya ini Pak Lurah, lurahnya ditanggalkan. Jangankan Pak Lurah, bupati, wali kota pun ditanggalkan. Kalau masih dipakai pakaian-pakaian itu, pangkat dan jabatan, bapak dan ibu tersiksa. Bapak dan ibu akan pegel sendiri. Jadi harus ketika berihram berarti sudah semuanya dilepas. Bahkan melepaskan keinginan pribadi kita, keinginan manusia, emosi, egois, hanya menuruti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sudah sampaikan, labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kalau kata orang Cirebon, sok dia pandang baik. Ya, kalau bahasa Sunda naon? Bade dikumahakeun wae sok. Pasrah. Kan begitu kan ya? Labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Labbaik la syarika lak. Aku memenuhi panggilan-Mu yang tidak ada sekutu bagimu.
Kalau sekutu, ya artinya kita menduakan, mentigakan dan seterusnya hanya untuk Allah. Karena godaan kita saat ini apalagi yang anak muda, ya, atau juga ada juga katanya bukan muda tapi sudah apa ya, sudah nenek-nenek tetapi bergaya muda. Godaan kita saat ini diantaranya publikasi selfie di depan Ka'bah. Maaf kalau bisa pakai adab kita. Sedang tawaf, sedang sa'i, jangan selfie, jangan foto. Selesai tawaf, selesai sa'i, silakan. Dan kalau bisa malah jangan maaf ya, jangan memantatin atau jangan membelakangin Ka'bah. Bapak dan Ibu yang paham mengaji dengan para kiai dan ulama, kloset kita ngadep Ka'bah beradab atau tidak? Kloset kita jauh nggak dari Ka'bah? Jauh kan? Tidur kita kakinya bagaimana? Itu jauh dari Ka'bah. Hanya kita jangan sampai bahasa kita nendang Ka'bah. Jangan sampai kita di kloset ngadep ke arah Ka'bah. Kalau bahasa Cirebon apa? Ngalor ngulon atau hidul ngetan. Ya. Jangan mengarah ke barat timur. Barat timur apa namanya? Ngalor wetan. Ya, ngalor wetan. Bukan ngalor wetan tetapi apa? Hidul kulon. Itu kita jauh dari Ka'bah. Kita dekat dari Ka'bah, mantatin Ka'bah. Orang-orang terdahulu mau pulang saja banyak yang jalannya mundur. Subhanallah, itu karena adabnya beliau. Pertama rindu dan berat meninggalkan Ka'bah. Sebagaimana Rasulullah SAW ingin hijrah ke Madinah, kalau bukan diusir oleh kafir Quraisy, kalau boleh bertahan akan bertahan terus, karena ini adalah tanah kelahiran beliau di sekitar Masjidil Haram. Kemudian juga apa namanya, eyang-eyangnya, mbah-mbahnya juga orang Mekah. Tetapi beliau diusir bukan saja orang jauh, tetapi dari keluarga besar sendiri. Quraisy itu adalah keluarga besarnya Nabi SAW, suku yang paling besar dan berwibawa. Tetapi mengusir Nabi, Nabi diusir. Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu ada yang melaksanakan dakwah, ada yang melaksanakan kebaikan, ada gangguan, Nabi saja diusir, diganggu. Jadi kesabaran lagi, keikhlasan lagi. Kalaupun misalnya nggak nyampe dalam lisan kita, hati kita boleh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata beliau, saya ingat sekali. Panjatkan hati kita kepada Allah, merengek karena banyaknya kebutuhan kita, karena banyaknya keperluan kita. Maaf, bisa jadi beban hidup kita, beban rumah tangga, beban usaha, beban apa saja, kita merengek di hadapan Allah. Dan biasanya tawaf belum selesai, doa sudah habis. Doa dalam buku kita itu tawafnya belum selesai, baru sampai di ujung Hijr Ismail sudah habis. Sebelum kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, sudah habis panjatkan tambahan doa ibu dan bapak. Bahasa apa saja, boleh bahasa Cirebon, bahasa Sunda, apa saja, atau bahasa kita, ngerengek di hadapan Allah, nangis di hadapan Allah. Kemudian selesailah tawaf kita sa'i. Pun demikian, selain kita karena tauhidnya Allah, semua perputaran kehidupan kita dan urusan dunia kita, akhirat kita hanya dari bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini dimaknai atau dihikmahkan kita pelajari atau kita ambil ibrah hikmah dari kemudian disini. Sejarah Bapak Ibu, Siti Hajar sudah paham ketika sampai di Mekah diantar oleh suaminya Siti Hajar, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam dari Palestina. Beliau Allah Palestina. Kalau Bapak dan Ibu naik bis sekarang dengan kecepatan tinggi itu 2 hari 2 malam. Nah beliau ini jalan kaki. Ya. Istri keduanya Nabi Ibrahim namanya Siti Hajar. Istri pertamanya saat itu belum mendapatkan keturunan. Nah, ditaruh bahasa kita diletakkan di Mekah. Kemudian tanpa ketumbuhan, tanpa apapun, sehingga sampai kering. Maaf aslinya Ibu Siti Hajar Bunda dan nangis terus karena aslinya habis dan kehausan. Beliau ikhtiar. Kalau di situ Safa dan Marwah, Ka'bah berada di sini. Ka'bah berada di sini. Menujulah ke arah bukit Safa. Nabi Ismail yang kecil saat itu diletakkan di sini. Beliau datang atau pergi menuju ke bukit. Barangkali kalau bahasa kita bisa terlihat dari bukit itu ada air atau oase di sekitar gurun, sekitar Ka'bah. Naik ke Jabal atau bukit Safa tidak ada, lari. Itu kurang lebih 400 meter dari Safa ke Marwah. Naik ke Jabal Marwah atau bukit Marwah, dilihat kiri kanan juga tidak ada, balik lagi ke Safa lagi. Terus ikhtiarnya bukan dicoba 2 kali, 3 kali, tetapi beliau mencobanya sampai 7 kali. Berbarengan dengan itu anaknya diem. Karena dulu kan tidak ada bising dan lain-lain antara Safa Marwah dan putrinya atau putrinya Nabi Ismail ini, Nabi Ismail itu diem. Akhirnya beliau menengok, ternyata dari kakinya Nabi Ismail versi yang lain keluarlah air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Berikutnya sa'i dalam logotan atau bahasa disebut dengan usaha. Maka kalau Bapak dan Ibu dari Ka'bah habis tawaf menuju ke tempat sa'i disebut dengan mas'a. Mas'a itu adalah dalam bahasa Arabnya tempat sa'i atau tempat usaha. Jadi Bapak dan Ibu umat Islam secara khusus ketika ikhtiar, jangan kalau gagal sekali jangan dicoba 2-3 kali saja. Tapi Siti Hajar mencobanya sampai ikhtiarnya 7, usahanya sampai 7 kali. Itu mensyaratkan bahwa usaha yang maksimal 7 kali. Ada 7 hari, 7 lapis langit dan bumi dan 7 yang lainnya termasuk tawaf. Itu bentuk ikhtiar yang maksimal. Jadi Bapak dan Ibu, apalagi kepada anak-anak dan cucunya Bapak Ibu, ikhtiarnya ada mandek, ulah eureun, harus maksimal mencari air sebagai hikmah atau sebagai makna kehidupan. Minal ma'i kullu syai'in hayyun. Setiap sesuatu dari airlah jadi hidup. Air menjadi sumber kehidupan. Maka ketika kita memperjuangkan apapun, jangan ada setengah-setengah. Mudah-mudahan usaha perusahaan Bapak dan Ibu, apapun usahanya, khususnya kepada yang cucu dan anak, bisa lebih maksimal. Orang lain bisa maksimal, kita telah diajarkan Rasulullah SAW maksimal. Termasuk juga ikhtiarnya Rasulullah ke Jabal Zur. Sebelum hijrah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Jabal Tur, itu bentuk ikhtiar juga yang maksimal. Tadi ini Madinah, ini Mekah, Madinah sebelah sana. Rasulullah tidak langsung arah yang lurus, tetapi berarah ke arah berlawanan ke Jabal Tur. Itu bentuk ikhtiar. Padahal beliau Nabi, dilindungi, diarahkan, dikawal oleh Allah bersama para malaikat. Tetapi kalau bahasa Cirebon, tidak mentang-mentang Nabi, udah saya lawan terus saya tabrak. Tidak, ini satu strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ikhtiar. Sudah berlawanan arahnya dan naik ke gunung yang paling tinggi di Mekah, namanya Jabal Tur. Ini bentuk pelajaran dan ibrah yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa usaha dan ikhtiar harus maksimal, sebagaimana dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah umroh Bapak Ibu bisa haji ya, amin. Sampai di sana nanti ketika takwada meminta kepada Allah, ya Rabbana, wahai Allah yang memudahkan kami kembali, urdudna ila baitika hadza, kepada rumahmu ini ya Allah. Nanti dibaca dalam wadah. Khususnya ya Allah, kembalikan saya untuk berhaji yang belum haji ya. Mudahkan ya Allah, sebagaimana Allah telah memudahkan orang-orang terdahulu sebelum kami. Kalau Allah ingin semuanya jadi mudah, bukan karena fulusnya, karena Allah punya keinginan memanggil siapapun, Allah akan mudahkan. Tentu dengan tekad dan niat kita yang kuat. Saya ingin haji, saya ingin umroh, insya Allah Allah tambahkan kemudahannya. Dahulu orang tua kita mungkin 50 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu tidak mengenal umroh seperti kita ini. Maksudnya hanya perjalanan khusus umroh. Dulu hanya haji. Pulang haji maka dipanggilnya Mang Haji, Mimi Haji, Meh Haji, dan lain-lain. Dan subhanallah, orang yang telah berangkat baik haji maupun umroh itu bersentuhan, berhubungan baik dengan orang-orang sekitar yang sedang berhaji dan umroh, sehingga mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Di antaranya beda syu'ub wa qabail, beda suku bangsa dari berbagai pelosok dunia, bisa bersama, bisa mengerti walaupun bahasa kita beda, dan bisa tasamuh, bisa saling menghargai walaupun mungkin kita Allahu Akbar, yang lain Allahu Akbar dan sebagainya, kita bisa saling menghargai. Itu diambil kata dari birrun, barra ya bir, dan seterusnya. Nah kemudian Allah menyatakan dalam ayat ini, bukanlah kita atau tidaklah kita bisa mendapatkan kebajikan, hanya kita menghadapkan wajah kita masyriq wal maghrib, ke arah timur dan barat, baik kita seperti sholat maupun kita datang ke Ka'bah, artinya kita datang ke Mekah. Bukan itu jaminan yang Allah sampaikan. Kemudian kita mendapatkan kebaikan, kebajikan dan sebagainya. Lalu yang mana? Allah lanjutkan, walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi hakikatnya birra itu, kemakruran, kebajikan itu man amana billah, sama dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Artinya keimanan yang kokoh dan akidah tauhid yang kuat kepada Allah, la syarika. Dan seterusnya yang tidak kalah pentingnya, wa atal mal ala hubbihi, menginfakkan, menyampaikan harta yang kita cintai. Punten, kalau kita sumbangan, disuruh oleh RW kumpulin pakaian,
yang kita kumpulin pakaian yang kita sukai atau pakaian yang sudah kita tidak sukai? Tidak disukai. Ya, mana yang kita kumpulin? Yang disukai harusnya Pak Ustadz, Pak Haji. Wah, yang akhir sudah bolong-bolong ya, yang lusuh ya, yang dekil ya, yang sering dan kita suka, jangan kan? Nah, kalau mau mendapatkan kebajikan, wa atal mala ala bihi yang kita cintai. Mudah-mudahan ke depan bisa berubah setelah kita umroh. Dilanjutkan oleh Pak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kita bersyukur dengan perasaan yang sangat gembira dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua Bapak Ibu ya. Dan tentu sudah siap semua untuk berangkat. Amin Allahumma amin. Materi atau tausiah atau pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Pak Haji Dede selaku owner atau direktur Salamtur, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menyerapnya dan dapat mengambilnya sebagai bekal. Materi selanjutnya nanti itinerary ya. Proses perjalanan mulai dari Andalus bahkan sejak Bapak Ibu keluar dari rumah apa yang harus dilakukan nanti akan disampaikan oleh Pak Basir atau Ustadz Abdul Basir sebagai pembimbing atau pengawal atau yang akan melayani perjalanan Bapak Ibu sekalian yang grup tanggal 8. Adapun tanggal 10 nanti akan dikawal oleh pegawai kami atau staf kami yang di kantor Jakarta. Dari sini sampai Jakarta saya kawal, kemudian nanti dari Jakarta sampai ke Saudi akan dikawal oleh Syahrul, namanya Ustadz Syahrul. Sebelum memasuki materi teknis perjalanan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman saja Bapak Ibu ya. Beberapa pengumuman, beberapa teknis. Yang pertama masalah real, karena dari kemarin sudah banyak nih yang menanyakan nuker real di mana, nuker real kapan, katanya bisa di acara manasik. Betul, nanti waktu istirahat Bapak Ibu, waktu istirahat namanya Pak Haji Sadika. Pak Haji Sadika itu pemilik money changer. Beliau kebetulan alumni Salamtur, sudah umroh 3 kali dengan kami. Kami persilahkan beliau melayani kebutuhan jamaah datang ke sini dengan harga dan pelayanan yang nyaman dan enak. Koper yang sudah saya checklist itu Maja, siang jauh ya, Maja. Kemudian Ciledug, ada dari Pasar Lemam, termasuk kabupaten sekitar kota Layan, Pilang itu juga nanti mendapatkan koper duluan. Saya Bapak Ibu keluar rumah ya, sampai di sini kumpulnya jam berapa nanti akan dikupas tuntas oleh Ustadz Abdul Basir. Dipersilahkan dengan hormat Ustaz. Umroh itu seperti tadi disampaikan Pak Haji di Rumah Haram, gampang tapi gampang. Oh itu cuma mutarikan bahkan 7 kali, gampang kan? Cuma muter. Sa'i jalan dari Safa ke Marwah, bolak-balik 7 balikan. Selesai. Tahan di motor. Bagi bapak-bapak di gundul gitu kan, disunahkan seperti itu. Selesai. Justru biasanya yang ribet itu pernak-perniknya. Biasanya begitu. Mohon izin, ada yang mohon izin belum pernah naik pesawat.
Jangankan naik, lihat aja belum. Pesawatnya segede apa ya? Kan gitu. 350 orang dalam satu pesawat. Biasa paling gede naik elok itu cuma 16 orang. Berarti kalau dibandingkan dengan pesawat, mohon izin begitu. Bapak Ibu, kita santai tapi mohon konsentrasi ya. Karena saya ulangi, yang manasik hari ini ada 2 grup. Yang berangkat tanggal 8 dan tanggal 10. Dan keduanya berbeda program. Maksud saya beda program itu beda perjalanannya. Yang sama Ka'bahnya sama, Masjid Nabawinya sama, cuma perjalanannya berbeda. Yang tanggal 8, bismillah kita mulai ya. Mas Farihin, bisa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang tanggal 8 dulu. Yang tanggal 8 Agustus. Tanggal 8 itu hari apa Bapak Ibu? Tanggal 8 Agustus hari apa? Senin. Diingat, tanggal 8 itu kita take off-nya. Take off itu mabur. Oke? Take off itu mabur. Maburnya jam 00 tanggal 8. Sehingga yang tanggal 8 boleh acungkan tangan biar konsentrasi. Yang tanggal 8 kumpul di Andalus di sini hari Ahad jam 1 siang. Diulang, yang berangkat tanggal 8 Agustus kumpul di Andalus jam 1 siang hari Ahad. Jangan hari Senin. Ahad. Hari Senin jam 1 kita sudah landing di Jeddah. Jangan sampai salah hari. Diulang nih, diulang. Yang berangkat tanggal 8 kumpul di Andalus hari tanggal 7 jam 13. Bapak Ibu boleh sholat zuhur di rumah boleh, sholat zuhur di sini boleh. Yang tidak boleh sholat zuhur di jalan, nggak boleh. Sepakat ya? Yang tanggal 8, oke? Sekarang yang tanggal 10. Yang tanggal 10 boleh angkat tangan? Berkonsentrasi. Oke. Tanggal 10 Agustus hari apa Bapak Ibu? Hari Rabu. Insya Allah. Coba dicek, benar nggak? Benar? Hari Rabu. Yang berangkat tanggal 10 kumpul di Andalus hari Rabu jam 6 pagi. Rabu jam 6 pagi. Yang dari Majah mau berangkat jam berapa pagi? Mangga ya tuh. Mau sholat subuh di mana boleh. Yang penting sampai di Andalus jam 6. Saya sarankan biar cepat nanti sholat subuh di Majah cukup 2 rakaat biar berada cepat. Ya Pak Ji ya? Sholat subuh di Majahnya cukup 2 rakaat aja. Oke, dipahami Bapak Ibu? Oke ya. Jadi yang berangkat tanggal 10 Agustus kumpul di Andalus hari Rabu tanggal 10 jam 6 pagi. Jam 6 pagi.
warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasannya dengan penyelenggaraan dari Salam Tour, kami semua dari berbagai daerah akan mengikuti ibadah umroh ke Tanah Suci. Semoga menjadi berkah buat kita semua dan mohon doanya dari pemirsa semua. Kami diberikan kelancaran dalam beribadah, diberikan kesehatan, kelancaran, dan bisa kembali lagi ke tanah air dengan selamat. Tentunya terima kasih kepada Salam Tour yang sudah menyelenggarakan program ibadah haji dan umroh, sehingga kami merasa terbantu untuk melaksanakan ibadah ke Tanah Suci. Khususnya terima kasih kepada owner dari Salam Tour. Semoga Salam Tour terus tetap maju dan bisa menjadi berkah buat umat Islam untuk ikut serta dalam program umroh dan ibadah haji ke Tanah Suci. Doa dari pemirsa sangat kami harapkan. Semoga sekali lagi kita diberikan kesehatan dan kelancaran untuk beribadah ke Tanah Suci. Mudah-mudahan pemirsa semua nanti juga bisa ikut dalam ibadah umroh ke Tanah Suci untuk selanjutnya. Doanya kami harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-8, sekamar berempat, Ibu Ratu Erli, Ibu Sutiyah, Ibu Wanti, dan Ibu Titin. Ada semua nggak? Diulang, Ibu Ratu Erli, Ibu Sutiyah, Ibu Wanti, dan Ibu Titin Nur Aini. Kalau berkenan boleh acungan tangan. Ada semua? 1, 2, 3. 3 orang. Nah, satu lagi tuh. Atau satu dari mana? Ibu Marhati ada? Ibu Kamsah, Ibu Nur Hidayah, dan Ibu Ina Rohlina. Boleh acungan tangan? Ada? Ada? Oh ada, oke. Kemudian sekamar berempat lagi, Ibu Elisa, Ibu Karmiti, Ibu Tati Yulianti, dan Ibu Darsuni. Ada? Lengkap ya? Ya? Ya ada ya? Oke. Ibu Elisa, Ibu Karmiti, Ibu Tati Yulianti, dan Ibu Darsuni. Oke? Sekarang berempat lagi, Pak Yanto, Pak Dadang, Pak Samin, dan Pak Nurdin. Sekarang berempat lagi, Pak Rodit Aslan, Pak Supriyadi, Pak Edi Somadi, dan Mas Madel. Ada ya? Oke. Ya? Di mana? Diulang yang mana? Tanggal 10, sekamar berempat, Ibu Ungkut, Ibu Siti Hajar, Ibu Anna Mariana, Ibu Ehad Jainuddin. Sekamar berempat, Ibu En Rohaina, Ibu En Jainab, Ibu Eni Nur Aini, Ibu Inoh Aminah. Sekamar berempat, Ibu Cici, Ibu Eti Rusdi, Ibu Iti Nur Hasanah, dan Ibu En Hairani. Lanjut, sekamar berempat, Ibu Huri Abdul Abadiyah, Ibu Herdi Suhada, Ibu Darsuni ada nggak di sini? Ibu nama berapa? Berarti Ibu Darsuni bilang Ibu Huri Abdul Abadiyah, Ibu Herni, Ibu Darsuni, dan Ibu Antini. Lanjut, sekarang
Sekamar keempat Ibu Iin, Pak Iin Solihin, Pak Yuyun Tano, Pak Rahdiani, dan Muhammad Khairul Azhar. Bilang kamar ketiga Ibu Astuti, Mbak Dewi, dan Mas Saiful. Benar ya? Kamar ketiga Pak Mis Wahudin, Pak Halil, dan Mas Abdul Aziz. Kamar kedua ada yang disebutnya menurut kamar ada asal. Sudut itu bahasanya hukum. Jadi hukum itu pojok. Pojok ada asal. Pojok apa? Dan di pojok itu ada asalnya. Kurang lebih begini kurang lebih. Dipastikan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Jadi enaknya sih biar langsung fix. Begini Bapak Ibu, semuanya menyebelah kiri Ka'bah. Sebelah kiri semua. Ka'bahnya di atas sebelah kiri. Boleh di belakang saya boleh. Sana. Biar enak. Posisi Ka'bah di sebelah kiri dipastikan. Startnya Ka'bah sebelah kiri. Saya berdiri di sini di Hajar Aswad nih. Di sini Hajar Aswad. Nanti di sebelah sana, di pojok sebelah sana itu ada lampu warna hijau di sebelah sana. Untuk apa? Untuk menandakan ketika kita lurus dengan lampu warna hijau itu berarti sudah lurus dengan Hajar Aswad. Mengapa? Karena biasanya kan padat. Kalau padat bisa jadi Hajar Aswadnya nggak kelihatan. Kalau Hajar Aswadnya tidak kelihatan, patokannya lihat lampu sebelah kanan, ada lampu warna hijau. Itu menandakan kita sudah posisinya lurus dengan Hajar Aswad. Satu putaran tawaf dimulai dari Hajar Aswad sampai ketemu Hajar Aswad lagi. Itu satu putaran. Oke? Kita mulai dengan memulai bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu disunahkan kalau kita dekat, disunahkan mencium Hajar Aswad. Tapi kan tidak mungkin ditandakan dengan istilah mencium isbai. Isbai diarahkan ke Hajar Aswad. Tangan kanan. Tangan kanan. Bapak Ibu konsentrasi. Karena pada saat kita mendekati Hajar Aswad, kita konsentrasinya biasanya ke lampu juga. Lihat lampu sih. Nanti pada saat istilah, jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim ke lampu. Karena kan kita ke lampu kan. Pada saat mulai Bismillahirrahmanirrahim ke sana, tapi ke Hajar Aswad. Oke? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan ke Hajar Aswad baru kita bergerak ke jalan. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil qadir. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnah
Nah di sini bacaan sudah selesai. Bacaan sudah selesai. Masih di sini nih, bacaan sudah selesai. Yang mengarah ke negara Yaman. Ini pojok Ka'bah yang mengarah ke negara Yaman. Jadi kalau dari sini sampai terus nanti ke Yaman. Dari rukun Yaman ini disunahkan bacaan Rabbana Atina itu. Dari sini nih kita mulai sampai ke Hajar Aswad, kita doanya Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sampai di rukun Yamani berarti satu utara. Kembali beristilah bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Utaranya kedua. Utara kedua sama doa utara kedua. Ada di halaman 31. 31 itu doa utaranya kedua. Sorry, lihat sebelumnya. 32 berarti ya. 32 itu sebentar lagi sampai di rukun Yamani selesai. Rabbana Atina lagi sampai sini. Berarti kedua. Putaran ketiganya baca seperti itu kan. Itu tawaf sampai 7 putaran. Sampai 7 putaran. Setelah 7 putaran selesai, jadi kita baca doa. Setelah baca doa, kemudian sholat sunnah tawaf. Setelah sholat sunnah, baca pementasan. Itu kurang lebih pelaksanaan sananya kurang lebih. Jadi perhatikan, yang diperhatikan adalah pojok Ka'bah yang ada Hajar Aswadnya. Bacaannya apa? Bacaannya bebas sesuai dengan hajat Allah. Ada yang baca Quran, ada yang baca sholawat, ada yang baca tasbih, baca doa yang kita inginkan pada saat tawaf sunnah. Pakaiannya bebas, tidak mesti pakai ihram, kemudian tidak perlu sa'i. Tidak perlu sa'i kalau tawaf sunnah enak dong. Disarankan saat datang kita tawaf. Sesudah sholat fardu tawaf lagi. Perbanyaklah tawaf sunnah. Waktu saat itu ini posisinya lembah yang dibahas dengan lampu hijau itu lembah. Jadi karena dia lembah, otomatis berjalannya rada berdari kecil. Makanya ketika saya menggunakan berdari kecil antara lampu hijau antara lampu hijau saja. Nanti setelah sana jalan kaki biasa. Begitu. Kita praktekkan. Oke. Itu 75 ketika hendak menaiki sa'i ya. Anggap kita sudah berjalan. Doa di bukit Marwah Safa. Perjalanannya dimulai dari halaman 80. Perjalanan sa'inya itu doa perjalanan sa'i. Untuk memulainya sama. Kita beristilam ke Hajar Aswad. Katakan Hajar Aswad sana. Jadi kita beristilam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berjalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahil azim. Wa bihamdihil karim. Bukratan wa asila. Wa minal laili
intinya kan buat satu dulu. Kalau saya begini, sebelum dimulai mentang dulu Pak. Kenapa harus mentang? Agar ketika berjalan bahasa Jepangnya tidak cincet. Cincet itu apa ya? Yang menguasai. Jadi mentang dulu. Oke? Sesudah mentang, kemudian kasih satu. Satu nih. Sudah satu, yang satu ini biarin aja. Ini biarin satu. Kemudian dibalikin sini. Yang ini diketin ya. Ini ngetin. Kemudian sini. Sudah taruh. Satu. Ini kan ada ujung nih. Biasanya yang ibu-ibu buat pegangan bapak-bapaknya. Ini Pak, Bu, semakin ditarik semakin kencang. Tuh. Semakin kencang. Perhatikan ujung yang ini. Jangan ujung satunya. Kalau yang dari ujung satunya, innalillahi. Perhatikan Pak ya. Nanti dicoba. Ujung ini semakin ditarik semakin kencang. Tuh. Ya. Langkah juga enak. Karena sudah, kalaupun ada angin, masih ada satu Pak. Masih aman kan? Jadi yang satu diamankan di bawah. Kalau tidak ada angin pun masih aman. Ditarik oleh ibu masih aman. Intinya begitu. Sudah tidak ada yang lain. Yang penting pageh kuat ini dibuka sebelah kanan itu pada saat tawaf. Selain tawaf boleh ditutup. Boleh begini. Setelah tawaf selesai. Kalau tawaf mutlak harus terbuka. Kalau pada saat tawaf mutlak harus terbuka. Selain tawaf boleh ditutup boleh. Di antara larangan berihram itu tutup kepala. Jadi nggak boleh begini. Ya ini haruman apa? Larangan. Di antara larangan berihram itu menggunakan tutup kepala. Jadi nggak boleh pakai kopiah, nggak boleh ditutupin, semuanya terbuka. Karena tidak boleh ditutup. Cukup besok tinggal segini. Ini 4 Bapak ya? Iya. Ini 3. Pak ini uangnya dihitung dulu Pak. Aku 5 Pak. Kayaknya biar nggak bolak-balik sama ada. Kalau nanti yang nggak kebagian Ini belum dihitung ya Pak. Bukan ya? 6 Pak. 3. nggak ada lagi. Ya adalah. Ini satu aja tuh dulu. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Langkung tipayun urang sadayana muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu mana alhamdulillah dina dinten ieu urang sadayana parantos ngalaksanakeun manasik di Salam Tur nu alhamdulillah parantos beres sadayana ti kawit nerangkeun kautamian ziarah dugi ka akhirna teras ngadoa alhamdulillah parantos selesai. Ku kituna urang sadayana pamugi-mugi aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala ti kawit urang berangkat dugi ka urang ka dugi dari ka tanah air sing dipaparinan kalancaran sareng kasuksesan sadayana sareng pamugi-mugi segala doana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Rupina cekap sakitu wae wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Muharam, owner atau pimpinan Salam Tur, merasa terhormat dan bahagia rombongan keluarga besar dari Kecamatan Maja di Majalengka di bawah bimbingan atau pimpinan Bapak Haji Nanang. Alhamdulillah terus bergabung bersama kami bersama Salam Tur, sudah beberapa kali berangkat dan insya Allah untuk tanggal 10 Agustus ini berangkat kembali dan sehat semua menjadi umroh yang makbulah mabrurah insya Allah. Selamat, sukses dan salam sehat, salam barokah untuk keluarga besar Maja dan keluarga besar Majalengka pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.